Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nureski Ali, Prodi Ilmu Administrasi Publik, kelas A semester 6, NPM 0910580419109. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tugas hukum administrasi publik. Perlindungan hukum bagi masyarakat ialah contoh perlindungan hukum yang paling nyata adalah ada intuisi-intuisi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penuntasan perselisihan di luar pengadilan atau non-litigasi yang lain. Perlindungan hukum dalam bidang politik. Hukum dan politik mempunyai hubungan timbal balik. Hukum jika berada di atas politik, maka hukum positif mencakup semua standar di mana antara lain kesepakatan dalam masyarakat dicapai melalui proses yang konstitusional. Contoh hukum perdata yaitu masalah warisan, utang piutang, wan prestasi, sengketa lahan tanah, sengketa kepemilikan barang, pelanggaran hak paten, perebutan hak asasi anak, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945, kedua itu TAP MPR, ketiga PP pengganti UU, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda daerah. Perumusan kebijakan legal ada 4. Yang pertama, pengidentifikasi masalah dan penyusunan agenda, di mana tahap pertama dalam proses perumusan kebijakan publik adalah pengidentifikasi masalah dalam penyusunan agenda, permasalahan, keinginan, tuntutan, aspirasi, dan kehendak yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kedua, penyusunan skala prioritas, di mana tahap kedua dalam proses perumusan kebijakan publik adalah penyusunan skala prioritas. Ada begitu banyak permasalahan, keinginan, tuntutan maupun aspirasi dari masyarakat, semuanya tidak mungkin dapat diselesaikan dan dipenuhi sekaligus secara bersamaan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan penyusunan skala prioritas. Skala prioritas ini bisa ditentukan apabila pengidentifikasi masalah sudah dilakukan, sehingga dapat diketahui permasalahan apa saja yang harus segera didahulukan atau diatasi dengan kebijakan publik. Ketiga, perumusan atau formulasi rancangan kebijakan, di mana tahap ketiga ini dari proses perumusan kebijakan publik adalah perumusan rancangan kebijakan. Jika permasalahan sudah diidentifikasi dan ditentukan skala prioritasnya, maka pemerintah mulai menyusun rancangan kebijakan untuk menyelesaikan atau mengatasi permasalahan tersebut. Dalam menyusun dan merumuskan rancangan kebijakan, pemerintah tetap memperhatikan pendapat atau masukan dari masyarakat. Formulasi perumusan kebijakan dapat berbentuk undang-undang, perpu, kapres, perda, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk formulasi kebijakan ini disesuaikan dengan tingkat dan kebutuhan permasalahan. 4. Penetapan dan pengesahan kebijakan. Tahap keempat dalam proses perumusan kebijakan publik adalah penetapan dan pengesahan kebijakan. Pada tahap ini, rumusan rancangan kebijakan sudah selesai dibahas dan disepakati oleh lembaga yang terkait. Dengan demikian, rancangan kebijakan publik tersebut siap untuk ditetapkan
dan disahkan dalam bentuk peraturan atau undang-undang. Dari pendekatan hukum, legal drafting adalah kegiatan praktek hukum yang menghasilkan peraturan. Sebagai contoh, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan. Di Aceh disebut kanun, perjanjian atau kontrak kerjasama dan lainnya yang mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya, serta terima kasih juga sudah menonton. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.